Juga saya itu kita akan membahas metode titik tengah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Metode yang diperkenalkan oleh Dr. Peyam pada 7 Desember 2020 dan sesungguhnya metode ini dipelopori oleh Profesor Paul Senloh, Guru Besar Carnegie Mellon University. Metode ini mungkin belum banyak dikenal sehingga selama ini kita hanya menggunakan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan rumus saja untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Padahal metode ini cukup mudah. Penyelesaian atau akar atau solusi suatu persamaan kuadrat adalah pengganti yang tepat terhadap variabelnya sehingga persamaan itu berubah menjadi pernyataan yang bernilai benar. Misalkan untuk persamaan x kuadrat tambah 3x sama dengan 10. Bila x diganti dengan 1, maka persamaan itu berubah menjadi pernyataan yang bernilai salah. Karena 1 kuadrat tambah 3 kali 1, yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4, tidak sama dengan 10. Namun bila x diganti dengan 2, maka persamaan ini berubah menjadi pernyataan bernilai benar. Karena 2 kuadrat tambah 3 kali 2, yaitu 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi 1 bukan penyelesaian dari x kuadrat tambah 3x sama dengan 10, tapi 2 adalah penyelesaian atau akar atau solusi dari x kuadrat tambah 3x sama dengan 10. Persamaan kuadrat dalam variabel x yang akarnya x1 dan x2 biasa ditulis dalam bentuk x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Jika dijabarkan maka diperoleh x kuadrat kurang x1 tambah x2 kali x ditambah x1 kali x2 atau x1 x2 sama dengan 0. Persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ekuivalen dengan persamaan x kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan 0 bila kedua ruas dibagi dengan a. Jika akar-akar persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka diperoleh x1 tambah x2 sama dengan, bandingkan di atas, di sini min x1 tambah x2, di sini b per a. Kalau begitu x1 tambah x2 sama dengan min b per a, sedangkan x1 kali x2 sama dengan c per a. Jika digambarkan pada garis bilangan, titik tengah dari 3 dan 7 adalah M sama dengan setengah kali 3 tambah 7. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. M sama dengan 5. Titik tengah dari 3 dan 7 adalah 5. Demikian juga jika titik tengah dari X1 dan X2 adalah M atau middle point, maka M sama dengan setengah kali X1 tambah X2. Dengan garis bilangan, M digambarkan sebagai berikut. M di antara X1 dan X2 dan jaraknya terhadap X1 dan X2 masing-masing D. Sehingga X1 sama dengan M kurang D dan X2 sama dengan M tambah D. X1 kali X2 sama dengan M kurang D kali M tambah D. Jika perkalian ini diselesaikan, maka diperoleh M kuadrat kurang D kuadrat. Jadi X1 X2 sama dengan M kuadrat kurang D kuadrat. Atau diperoleh D kuadrat sama dengan M kuadrat kurang X1 X2. Berhubung X1 X2 yaitu sama dengan C per A, maka D kuadrat sama dengan M kuadrat kurang C per A. Ini berarti bila titik tengah dan D telah diketahui, maka akar-akar persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan. Contoh, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan metode titik tengah. 1. X kuadrat tambah 3x sama dengan 10 tadi. Ubah ruas kanan menjadi 0 sehingga diperoleh x kuadrat tambah 3x kurang 10 sama dengan 0. Itu berarti x1 tambah x2 sama dengan min 3 per 1.
sama dengan min 3, karena A-nya 1, B-nya 3. Kalau begitu, M sama dengan setengah dari min 3 adalah min 3 per 2. X1, X2 adalah C per A. Di sini C-nya min 10, berarti min 10 per 10, min 10 per 1 sama dengan min 10. Kalau begitu D kuadrat sama dengan kuadrat dari min 3 per 2 dikurangi min 10. Kuadrat dari min 3 per 2 adalah 9 per 4. Dikurang min 10 sama saja dengan tambah 10. Kalau samakan penyebut bersama adalah 4. 10 sama dengan 40 per 4. Sehingga D kuadrat sama dengan 49 per 4. 49 kuadrat dari 7, 4 kuadrat dari 2, berarti D sama dengan 7 per 2. Sehingga X1 sama dengan M dikurangi D. Min 3 per 2 dikurangi 7 per 2. Sama saja dengan min 10 per 2 atau min 5. Sedangkan X2-nya M tambah D. Min 3 per 2 ditambah 7 per 2. Hasilnya 4 per 2 atau 2. Coba kita cek. Untuk X sama dengan min 5, maka ruas kiri sama dengan min 5 dipangkat 2 ditambah 3 kali min 5. Min 5 pangkat 2, 25. 3 kali min 5, min 15. 25 kurang 15 sama dengan 10. Ternyata ruas kiri sama dengan 10, ruas kanan juga 10. Berarti ini benar. Tadi kita sudah dapat X sama dengan 2, juga bernilai benar. Contoh kedua, persamaan 3x kuadrat kurang 10x kurang 8 sama dengan 0. Di sini berarti X1, X2 sama dengan C per A, yaitu min 8 per 3. Dan X1 tambah X2 sama dengan min 10 per 3. Hasilnya 10 per 3. Sehingga M sama dengan setengah kali 10 per 3 sama dengan 5 per 3. Kita cari D kuadrat lebih dulu, yaitu M kuadrat 5 per 3 dipangkat 2 dikurangi min 8 per 3. 5 pangkat 5 pangkat 2, 25. 3 pangkat 2, 9. Berarti hasilnya 25 per 9 ditambah dengan 8 per 3. Kalau samakan penyebut bersama adalah 9. 9 bagi 9. 1 kali 25 tetap 25. 9 bagi 3, 3. Kali 8, 24. Sehingga pada 9, 25 tambah 8. Tambah 24. 25 tambah 24 sama dengan 49. 49 kuadrat dari 7, 9 kuadrat dari 3, berarti D sama dengan 7 per 3. Kalau begitu X1 sama dengan M kurang D. 5 per 3 kurang 7 per 3. Sama dengan min 2 per 3. Dan X2 sama dengan M tambah D. 5 per 3 tambah 7 per 3. 12 per 3 sama dengan 4. Contoh ketiga. 4x kuadrat kurang 12x tambah 11 sama dengan 0. Jika akar-akarnya T dan H, maka diperoleh T kali H sama dengan 11 per 4. Dan T tambah H sama dengan min 12 per 4 sama dengan 3. Kalau begitu M setengah dari 3 adalah 3 per 2. Sehingga D kuadrat sama dengan kuadrat dari 3 per 2 dikurangi 11 per 4. Kuadrat dari 3 per 2 adalah 9 per 4. Kalau begitu D kuadrat sama dengan 9 per 4 kurang 11 per 4. Hasilnya min 2 per 4. Karena I kuadrat sama dengan 1, maka D kuadrat sama dengan 1 per 4 kali I kuadrat kali 2. Kuadrat dari 1 per 4 kuadrat dari setengah. Kalau begitu D sama dengan 1 per 2 kali I kali akar 2 atau 1 per 2 I akar 2. Dengan demikian T sama dengan 3 per 2
dikurangi setengah I akar 2. Dan H sama dengan 3/2 ditambah setengah I akar 2. Jadi akar-akar persamaan 4x kuadrat kurang 4i kurang 12x tambah 11 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1/2 kali 3 kurang I akar 2 dan x sama dengan 1/2 dikali 3 tambah I akar 2. Contoh keempat, 4A kuadrat kurang sama dengan 23A kurang 15. Jadikan ruas kanan 0 sehingga diperoleh 4A kuadrat kurang 23A tambah 15 sama dengan 0. Hasil kali akar-akarnya, jika akar-akarnya adalah X A1 dan A2, maka A1, A2 sama dengan 15/4. Dan A1 tambah A2 sama dengan min 23/4 sama dengan 23/4. Kalau begitu M setengah kali 23/4 sama dengan 23/8. Sehingga D kuadrat sama dengan kuadrat dari 23/8 dikurangi 15/4. 23 kuadrat 529, kuadrat dari 8 64, kurang dengan 15/4 diperoleh kalau samakan penyebut bersama adalah 64. 64 bagi 64 1 kali 529 kurang 64 bagi 4 16 kali 15 240. Kalau begitu D kuadrat sama dengan 529 kurang 240 dibagi 64 atau 289 bagi 64. 289 kuadrat dari 17, 64 kuadrat dari 8. Kalau begitu D sama dengan 17/8. Sehingga A1 sama dengan 23/8 dikurangi 17/8. Hasilnya 6/8 atau 3/4. A2-nya sama dengan 23/8 ditambah 17/8. 23 tambah 17 40 bagi 8 sama dengan 5. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.